Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rizka Asabecila dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Ilma Aulia dengan NIM 2032304. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis asesmen dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena melalui asesmen kita dapat mengetahui sejauh mana sih siswa itu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada konsep asesmen formatif dan sumatif, yang kedua ada bentuk asesmen, dan yang terakhir ada umpan balik. Nah, kita bahas satu persatu dulu dari yang konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen as sebagai for, untuk, of terhadap. As sebagai memiliki arti, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Sedangkan for, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan yang of, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Seperti yang kita lihat pada slide, asesmen secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, masing-masing jenis asesmen ini memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berbeda dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau dirinya sendiri. Sedangkan dalam asesmen sumatif terdapat 3 poin. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang terakhir, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid dan membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Asesmen formatif adalah jenis penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik kepada siswanya, sehingga siswa itu dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Asesmen formatif juga berfungsi membantu guru dalam memodifikasi metode pembelajaran yang lebih efektif. Contoh asesmen formatif sendiri yaitu ada kuis singkat, tugas harian, dan diskusi kelas. Selanjutnya itu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif adalah jenis penilaian yang dilakukan di akhir suatu unit pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan. Nah, asesmen sumatif ini seringkali digunakan untuk menentukan nilai akhir siswa. Contoh dari asesmen sumatif ini adalah ujian akhir semester dan proyek besar. Selanjutnya, yaitu perbandingan asesmen formatif dan sumatif. Mari kita lihat perbandingan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam tabel berikut. Nah, dalam asesmen formatif terbagi menjadi dua, yaitu untuk guru dan untuk muridnya. Nah, yang untuk guru yang pertama itu ada mengawasi pembelajaran murid, yang kedua memastikan perkembangan murid, dan yang ketiga mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk murid sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama, mengevaluasi pembelajaran sendiri, yang kedua membangun pengetahuan, dan yang ketiga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, yang terakhir meningkatkan kemampuan. Sedangkan dalam asesmen sumatif, untuk guru memiliki 2 poin. Yang pertama, mengukur apakah murid itu sudah memenuhi capaian belajar atau belum, dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid tersendiri, yang pertama yaitu memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran atau belum, dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran.
Nah, kedua asesmen ini memiliki poin yang sama, di antaranya yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua, kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan dalam pembelajaran. Jika kita analogikan, asesmen formatif seperti kita mengecek progres pembangunan rumah secara berkala, sedangkan asesmen sumatif seperti kita melakukan inspeksi akhir untuk memastikan rumah itu sudah jadi dan layak huni. Selanjutnya, pada slide ketujuh ini menunjukkan kondisi saat ini di mana asesmen sumatif masih lebih dominan digunakan. Namun, dengan adanya kurikulum baru, harapannya kita dapat menggeser fokus lebih ke arah asesmen formatif dan asesmen untuk pembelajaran. Selanjutnya pada slide ke-8, fungsi asesmen sumatif dan formatif. Penekanan pada asesmen formatif. Nah, di sini penting, pada kurikulum ini guru seharusnya atau diharapkan memberikan proporsi yang lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, pada slide ke-8 ini kita melihat bahwa kurikulum baru menekankan pentingnya asesmen formatif. Nah, guru diharapkan lebih banyak melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena asesmen formatif ini sangat penting untuk memperbaiki proses pembelajaran dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perbedaan asesmen formatif dan sumatif sendiri yaitu asesmen formatif lebih fokus pada proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif lebih pada hasil akhir. Dengan kata lain, asesmen formatif membantu kita melihat perkembangan siswa selama proses pembelajaran, sementara asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian akhir siswa. Selanjutnya pada slide ke-9. Membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini dibagi beberapa poin antara asesmen sumatif dan asesmen formatif. Yang pertama yaitu jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Lalu, jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif ini dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, slide ke-9 ini memberikan gambaran ideal tentang proporsi antara asesmen formatif dan sumatif. Jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dibandingkan asesmen sumatif. Nah, tujuan utama dari asesmen formatif yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan kata lain, asesmen formatif ini bukan hanya untuk memberikan nilai, tetapi juga untuk membantu siswa memahami di mana sih letak kesulitannya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, keterkaitan antara asesmen formatif dan sumatif ini sebenarnya saling terkait. Dengan merancang asesmen formatif yang baik, kita dapat membantu siswa lebih siap menghadapi asesmen sumatif. Lalu pada slide selanjutnya yaitu mengapa sih harus seimbang antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di sini ada gambar paradigma. Dalam mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai, itu dapat menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Seperti yang kita lihat pada slide ke-10 ini, selama ini kita sering lebih fokus pada asesmen sumatif, seperti ujian akhir. Padahal, asesmen formatif yang memberikan umpan balik secara berkala juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tujuan kita hari ini adalah untuk memahami mengapa keseimbangan antara kedua jenis asesmen ini sangat penting dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam praktik pembelajaran. Lalu selanjutnya kita akan bahas poin yang kedua yaitu bentuk asesmen. Pada sesi ini kita akan
membahas konsep asesmen formatif dan sumatif secara lebih mendalam. Kita juga akan melihat beberapa contoh bentuk asesmen yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, pada slide selanjutnya yaitu berisi tentang bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, contoh bentuk asesmen tidak tertulis di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, diskusi kelas. Yang kedua, produk. Yang ketiga, drama. Yang keempat, presentasi. Dan yang terakhir, tes lisan. Yang pertama yaitu diskusi kelas. Nah, dalam diskusi kelas itu, siswa bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi di depan publik dan mengemukakan pendapat, serta melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan, dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Lalu selanjutnya ada produk. Nah, di dalam produk ini siswa bisa membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, dan produk seni, dan lain-lain, serta bisa mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Lalu yang ketiga yaitu ada drama. Nah, dalam drama ini siswa bisa mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi, juga mendorong siswa untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis bagi seorang siswa. Lalu yang selanjutnya ada presentasi. Dalam poin presentasi ini, siswa bisa mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi serta mendorong untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Dan yang terakhir ada tes lisan. Dalam tes lisan ini, siswa bisa melakukan kuis tanya jawab secara lisan, mengonfirmasi pemahaman murid, dan menerapkan umpan balik. Nah, slide ini menunjukkan berbagai bentuk asesmen yang bisa kita gunakan, baik itu asesmen formatif maupun sumatif. Asesmen tidak hanya terbatas pada ujian tertulis, tetapi bisa dalam bentuk yang lebih variatif. Nah, pada asesmen formatif, contoh asesmen formatif seperti diskusi kelas, drama, dan membuat produk seperti model 3 dimensi dapat membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Lalu, dalam asesmen sumatif, seperti presentasi dan tes lisan dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh terhadap suatu materi. Nah, dengan menggunakan berbagai bentuk asesmen, kita dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dan membuat pelajaran menjadi lebih menarik. Lalu selanjutnya yaitu contoh bentuk asesmen tertulis. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama, refleksi. Nah, di dalam refleksi sendiri, siswa bisa berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Serta hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Yang kedua ada esai. Nah, dalam esai ini, siswa bisa mengasah keterampilan menulis akademis seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang tepat. Lalu, siswa bisa mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisisnya. Terus, yang ketiga ada jurnal. Nah, dalam jurnal ini siswa bisa melatih kemampuan untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk lisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan siswa kebebasan berpikir kreatif. Lalu, dalam jurnal ini juga bisa menjadikan siswa menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu poster. Nah, dalam poster sendiri biasanya mendorong kemampuan siswa untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Dan yang terakhir yaitu tes tertulis. Nah, dalam tes tertulis sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Lalu dalam slide selanjutnya yaitu mengapa sih umpan balik itu kok penting? Nah, umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Nah, umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya.
Nah, umpan balik memiliki manfaat tersendiri yaitu bagi guru dan bagi muridnya. Pertama, bagi guru yaitu umpan balik dapat memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan untuk murid, umpan balik yaitu bisa membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka, serta memberikan umpan balik kepada teman sebaya juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Nah, setelah melakukan asesmen, memberikan umpan balik kepada siswa ini sangatlah penting. Umpan balik yang baik dapat membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki diri. Saat memberikan umpan balik, sebaiknya kita fokus pada proses belajar siswa, bukan hanya pada hasil akhir. Selain itu, umpan balik juga harus spesifik, konstruktif, dan tepat waktu. Selanjutnya, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, slide ini menyajikan 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif yang diadaptasi dari model Nicole 2010. Prinsip-prinsip ini akan menjadi pedoman kita dalam memberikan umpan balik yang berkualitas. Selanjutnya yaitu ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, 10 prinsip itu apa saja? Yang pertama, mudah dimengerti, transferable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk membuat umpan balik yang efektif, kita perlu memperhatikan beberapa elemen penting, yaitu feed up, feedback, forward, klarifikasi, dan apresiasi. Yang pertama yaitu feed up, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua ada feedback, memberikan tanggapan atas pekerjaan siswa. Yang ketiga ada feed forward, yaitu memberikan saran untuk perbaikan di masa depan. Yang keempat, klarifikasi, menjawab pertanyaan siswa terkait materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir, apresiasi, yaitu memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian siswa. Nah, dalam membuat umpan balik yang efektif juga membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Dan dalam membuat umpan balik harus memungkinkan murid untuk mengidentifikasi beberapa poin. Di antaranya yaitu apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, tujuan utama dari umpan balik adalah untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan mencapai tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu umpan balik guru dan teman sebaya. Di sini sudah tertulis ya teman-teman, umpan balik untuk guru dan umpan balik untuk teman. Untuk guru yaitu ada beberapa poin dan yang teman juga ada beberapa poin. Pertanyaan panduan untuk guru. Yang pertama ada apa saja komponen penting yang perlu ada. Yang kedua, dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Yang ketiga ada apakah ada format umpan baliknya sederhana dan mudah dipahami oleh murid. Dan yang keempat ada seberapa sering umpan balik harus diberikan. Selanjutnya yaitu seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif. Dan yang terakhir, bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Selanjutnya, ada umpan balik teman atau peer feedback. Nah, pertanyaan panduan untuk murid ini ada beberapa, di antaranya yaitu apa saja komponen yang perlu ada, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu, apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu, apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu, dan lain-lain. Nah, ada dua jenis umpan balik yang umum diberikan, yaitu umpan balik dari guru dan umpan balik dari teman sebaya. Kedua jenis umpan balik ini memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Nah, umpan balik dari guru sangat penting untuk memberikan arahan dan koreksi yang tepat. Guru perlu memperhatikan beberapa hal seperti
tujuan umpan balik, format umpan balik, dan frekuensi pemberian umpan balik. Selanjutnya, umpan balik dari teman sebaya juga sangat bermanfaat. Nah, siswa dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Guru dapat memberikan panduan kepada siswa tentang cara memberikan umpan balik yang konstruktif kepada teman sebayanya. Terus kita lanjut ke slide yang terakhir, yaitu contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Nah, slide ini memperlihatkan sebuah model yang disebut ladder of feedback atau tangga umpan balik. Nah, model ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sih kita bisa memberikan umpan balik secara bertahap, mulai dari level yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Nah, mulai dari level yang paling bawah, kita bisa memberikan umpan balik yang bersifat klarifikasi atau pertanyaan. Semakin ke atas, tingkat umpan balik menjadi lebih kompleks, seperti memberikan penilaian atau saran untuk perbaikan. Nah, model ini sangat berguna untuk membantu kita memberikan umpan balik yang lebih spesifik, konstruktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.